I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan bersyukur, berterima kasih buat segala berkat penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat hari ini. Saat sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, buatlah firman-Mu itu menjadi terang dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini yaitu terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema pada hari ini yaitu lahirnya Yesus Sang Mesias. Yesus sebagai Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dapat dipakai untuk Allah, tidak dapat dipakai untuk manusia yang atas pekerjaan manusia atau pekerjaannya. Nabi Yesaya mencatat ada 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Penasihat yang ajaib, sebagai penasihat yang ajaib, maka Tuhan Yesus akan menyikapkan rencana keselamatan yang sempurna dan menunjukkan pada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan Allah akan berdiam secara jasmani, sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia yang memperkenalkan Bapa surgawi. Tetapi Ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya. Secara kekal, Ia penuh belas kasihan, Ia mengasihi, melindungi, menyelamatkan, dan membutuhi kebutuhan anak-anaknya. Menyambut kedatangan Yesus atau Mesias, kita harus mempunyai sikap yang taat kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang atau semua bangsa-bangsa. Karena itu, kita yang merindukan kedatangannya pasti harus bersungguh-sungguh menyelesaikan amanat agung yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang kedua itu, kita harus mempunyai sikap yang sujud menyembah. Di mana sujud menyembah ini kita harus sujud menyembah Tuhan Yesus, yang artinya dengan segenap hidup kita, dengan segenap hati kita, pikiran kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita lakukan harus berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang disebut dengan sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita selaku sebagai umat Kristiani, kita harus mampu menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, harus mampu melakukan segala perintah, segala aturan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kita harus berjalan di dalam perintah Tuhan dan melakukan segala ajaran-ajaran Tuhan dengan baik. Kita yang mau hidup kekal selama-lamanya, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan dan kita harus bergantung pada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, seolah-olah kita mampu berjalan tanpa ada kuasa Tuhan atau tanpa ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan penuh kasih daripada Tuhan, di mana Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, di mana kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan melakukan keempat hal yang dicatat oleh Yesaya, yaitu kita harus taat, yang kedua harus rajin berdoa, dengan yang ketiga melakukan seperti pujian-pujian atau penyembahan kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita haruslah kita dengan penuh kasih daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan buat kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan bersyukur buat segala penyertaan Tuhan. Sebentar Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, buatlah firman-Mu itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari.